Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Wardani. Saya dari jurusan akuntansi dan di sini saya akan membahas mengenai isu-isu lain dalam konsolidasi. Isu lain dalam laporan konsolidasi. Laporan keuangan konsolidasi sebagaimana halnya entitas tunggal harus disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Standar pelaporan dan penyajian tidak berbeda antara entitas konsolidasi tunggal, akan tetapi penyusunan laporan keuangan konsolidasi melibatkan beberapa isu khusus yang tidak dibahas di bab sebelumnya. Bab ini membahas isu-isu konsolidasi yang meliputi 1. Laporan arus kas konsolidasi, 2. Konsolidasi setelah akuisisi interim, 3. Penghitungan pajak konsolidasi, dan keempat, laba per saham konsolidasi. Di sini kita bisa lihat laporan arus kas konsolidasi. Perusahaan-perusahaan harus menyajikan laporan arus kas pada saat mengeluarkan laporan keuangan lengkap. Laporan keuangan konsolidasi sama dengan laporan arus kas yang disusun untuk entitas konsolidasi dan pada dasarnya disusun dengan cara yang sama. Laporan arus kas konsolidasi pada umumnya disusun setelah laporan laba rugi, laporan saldo laba, dan neraca konsolidasi. Laporan arus kas tidak dimasukkan dalam kertas kerja konsolidasi 3 bagian, tetapi disusun dengan menggunakan informasi yang ada di ketiga laporan yang lain. Jika aktivitas tersebut terjadi seluruhnya dalam entitas konsolidasi, maka aktivitas tersebut tidak dapat dimasukkan dalam laporan arus kas. Sebagaimana dalam laporan keuangan konsolidasi yang lain, transfer antara afiliasi harus dieliminasi dan penyusunan laporan kas konsolidasi. Penerimaan dan pembayaran ke pemegang saham pengendalian umum dimasukkan ke dalam laporan arus kas konsolidasi sebagai arus kas dari aktivitas pendanaan. Penjualan saham tambahkan ke atau pembelian kembali saham dari pemegang saham non pengendali dianggap sebagai transaksi dengan non afiliasi dan dilaporkan sebagai sumber atau penggunaan kas. Selanjutnya di sini konsolidasi setelah akuisisi interim. Pada saat satu perusahaan membeli saham jasa perusahaan lain, anak perusahaan dianggap merupakan bagian dari entitas konsolidasi sejak saham tersebut diakuisisi. Pada saat anak perusahaan dibeli selama periode fiskal, bukan pada awal atau akhir periode, hasil operasi anak perusahaan yang dimasukkan ke dalam laporan keuangan konsolidasi ini hanya bagian dari tahun ketika saham anak perusahaan dimiliki oleh induk perusahaan. Operasi anak perusahaan yang dibeli selama periode fiskal dapat dimasukkan ke dalam laporan laba rugi konsolidasi dengan salah satu dari dua cara, yaitu pendapatan dan beban dari anak perusahaan yang dimasukkan ke dalam laporan laba rugi konsolidasi. Seakan-akan anak perusahaan sudah diakuisisi sejak awal periode fiskal dan mengurangi bagian induk perusahaan atas laba sebelum akuisisi anak perusahaan di bagian paling bawah dari laporan laba rugi konsolidasi. Dan yang ketiga di sini ada penghitungan pajak konsolidasi. Keuntungan utama mengajukan pengembalian konsolidasi adalah kemampuan untuk mengimbangi kerugian satu perusahaan dengan keuntungan perusahaan lain. Selain itu, dividen dan transfer lainnya antar perusahaan afiliasi bebas pajak. Dengan demikian, pembayaran pajak atas keuntungan dari transfer antar perusahaan dapat sampai keuntungan antar perusahaan direalisasikan melalui transaksi dengan non-afiliasi. Meskipun tidak ada pernyataan resmi yang menentukan beban pajak penghasilan konsolidasi kepada masing-masing perusahaan dimasukkan kepada laporan
pajak konsolidasi, pendekatan yang masuk akal adalah dengan mengalokasikan beban pajak penghasilan konsolidasi di antara perusahaan-perusahaan terkait yang berdasarkan kontribusi relatifnya terhadap laba sebelum pajak. Dan di sini kita bisa lihat ringkasan dari APC. APC konsolidasian dari Lucy mengasumsikan efek dilutif perusahaan induk dan anak perusahaan dikonversi, dan penyesuaian khusus terhadap laba bersih konsolidasi mungkin diperlukan untuk mencerminkan pengaruh asumsi konversi terhadap jumlah pendapatan anak perusahaan yang akan dimasukkan dalam pembilang APC.